Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK 1 Simpang Katis, Kelas 10 DKV 1. ingin membahas tentang kearifan lokal yang ada di Bangka Belitung yang berjudul Sungkok Resam. Perkenalkan, nama saya Zalika Juliantri. Dan saya Indah Yunia. dan saya Maya Marifat. Mai, aku kan nggak tahu nih apa itu sungkok resam. Coba dong jelasin sedikit tentang sungkok resam. Oke, aku jelasin ya. Sungkok resam atau kopiah resam adalah penutup kepala tradisional khas Bangka Belitung yang terbuat dari serat tumbuhan resam. Oh, Zalika, gimana sih proses pembuatannya? oke. Proses pembuatan sungkok resam yang pertama adalah bahan baku sungkok resam diambil dari hutan. Kemudian seratnya dipisahkan dari batang. 2. Serat resam direndam dalam air selama 3 hari, lalu dikeringkan dan dianyam dengan tangan. 3. Proses pembuatannya membutuhkan waktu dan ketelatenan. Nah, jadi begitu proses pembuatannya. Oh, seperti itu. Indah, apa sih keunikan dari sungkok resam itu? Keunikan sungkok resam memiliki bentuk yang unik, biasanya bulat dengan bagian atas yang sedikit runcing. Bahannya yang alami dan ramah, lingkungan menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang peduli dengan kelestarian alam. Sungkok resam juga menjadi oleh-oleh khas Bangka Belitung yang banyak dicari wisatawan. Oh, seperti itu ya, Indah. Ya, Mai, selain resam, bahan apa aja sih yang bisa digunakan untuk membuat sungkok resam? Ini bahan-bahannya. Yang pertama adalah bambu. Bambu dapat dianyam menjadi sungkok dengan bentuk yang unik. Yang kedua adalah rotan. Rotan seperti resam dapat dianyam dan memiliki fleksibilitas untuk membentuk sungkok. Yang ketiga kain. Kain seperti beldru, sulta, atau kain tenun tradisional dapat digunakan untuk membuat sungkok dengan desain yang lebih modern. Yang keempat adalah kulit. Kulit hewan seperti kulit sapi atau kulit kambing dapat digunakan untuk membuat sungkok yang kuat dan tahan lama. Namun, sungkok resam tetap menjadi khas tradisional Bangka Belitung yang memiliki bahannya yang unik dan proses pembuatannya yang tradisional. Jadi begitu. Iya, Zalika. Zalika, apa sih perbedaan sungkok yang terbuat dari resam dan sungkok yang terbuat dari bambu? Nah, jadi ini perbedaannya. Sungkok yang terbuat dari resam dan bambu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, bahan. Sungkok resam terbuat dari serat tumbuhan resam, sementara sungkok bambu terbuat dari bambu yang dianyam. 2. Tekstur. Sungkok resam memiliki tekstur yang lebih lembut dan lentur, sementara sungkok bambu lebih kaku dan kokoh. 3. Bentuk. Sungkok resam biasanya memiliki bentuk yang lebih bulat dan sedikit runcing di bagian atas. Sungkok bambu dapat memiliki bentuk yang lebih beragam, tergantung pada teknik anyaman yang digunakan. 4. Ketahanan. Sungkok resam lebih rentan terhadap kerusakan karena bahannya yang lebih lembut. Sungkok bambu lebih tahan lama dan kuat. Sungkok resam lebih dikenal sebagai kerajinan tradisional Bangka Belitung, sementara sungkok bambu mungkin lebih umum ditemukan di daerah lain yang memiliki sumber daya bambu yang melimpah. Nah, jadi begitu, Mai. Oh, seperti itu ya, Zalika. Indah, apakah sungkok resam lebih mahal daripada sungkok bambu? oke. Ya, umumnya sungkok resam lebih mahal daripada sungkok bambu. Proses pembuatan. Sungkok resam membutuhkan proses pembuatan yang lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Ketersediaan bahan. Resam merupakan tumbuhan yang spesifik dan tidak mudah ditemukan di semua tempat. Keahlian. Membuat sungkok resam membutuhkan keahlian khusus yang diwariskan turun-menurun. Namun, harga sungkok resam dan sungkok bambu juga bisa dipengaruhi oleh kualitas bahan, kerumitan desain, dan tingkat kesulitan pembuatan. Jadi begitu. Maya, apa sih nama lain dari sungkok resam? Oke, nama lain dari sungkok resam adalah 1. Kopiah resam. Nama ini lebih umum digunakan di daerah Bangka Belitung. Topi resam. Nama ini lebih umumnya digunakan di daerah lain, terutama di kalangan wisatawan. Yang ketiga, sungkok paku. Namun ini merujuk pada tumbuhan paku yang digunakan sebagai bahan baku sungkok. Zalika, apa kegunaan sungkok resam selain sebagai penutup kepala? Sungkok resam selain sebagai penutup kepala juga bisa digunakan sebagai dekorasi. Sungkok resam bisa digunakan sebagai hiasan dinding atau pajangan di rumah. Souvenir. Sungkok resam sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Bangka Belitung.
bahan kerajinan lain. Serat resam juga bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan lainnya seperti tas, dompet, atau keranjang. Sungkok resam memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, tidak hanya sebagai penutup kepala. Indah, apa saja yang membuat sungkok resam memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi? Oke, sungkok resam memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi karena beberapa faktor. 1. Tradisi dan sejarah. Sungkok resam telah menjadi bagian penting dari budaya Bangka Belitung sejak lama, diwariskan turun-menurun. Ia melambangkan identitas dan kebanggaan masyarakat setempat. 2. Keunikan material. Tumbuhan resam yang digunakan sebagai bahan baku sangat spesifik dan tidak mudah ditemukan semua tempat. 3. Keahlian dan ketelantenan. Proses pembuatan sungkok resam membutuhkan keahlian khusus dan ketelentanan yang tinggi. 4. Nilai estetika. Bentuk dan desain sungkok resam yang unik, serta tekstur serat resam yang halus, memberikan nilai estetika yang tinggi. 5. Simbol status. Sungkok resam juga memiliki makna simbolis, melambangkan status sosial dan kebanggaan bagi pemakaiannya. Semua faktor tersebut menjadikan sungkok resam sebagian kerajinan tangan yang bernilai seni dan budaya tinggi, yang dihargai oleh masyarakat Bangka Belitung dan kolektor seni. Nah, itu saja pembahasan dari kami mengenai kearifan lokal yang ada di Bangka Belitung, yaitu sungkok resam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.